Hot mother adalah sebutan yang pas untuk Mami Jovanka, terlebih ketika beradu dengan kekasih sampai matinya, yaitu Darren Gwynandra, sang mantan Casanova. Nah, ketahuan ya, kelakuan si anak pertamanya itu ternyata warisan dari sang dedi. Waktu sudah begitu larut, namun aksi mereka belum tuntas. Rupanya cobaan mendera mereka diganggu oleh bunyi berisik ponsel Jovanka yang tidak ada hentinya berbunyi. Jovanka yang sedang ada di posisi bawah masih sempat menarik ponsel yang ada di atas nakas, melihat nama kontak yang tertera di layar ponselnya. Bibi Rati menelpon jam segini, pasti ada yang tidak beres. Bisa diangkat nanti Han, elaan Darren dengan suara seraknya akibat terlalu lama berdendang ria di atas ranjang. Tapi ini masalah hidup dan matinya anak kita, Dad. Kalau ternyata dia menyerah dengan tantangan kita lalu gantung diri, bagaimana? Jovanka memaksa Darren turun dari. Halah, anak seperti itu belum bosan hidup sebelum mencicipi semua jenis wanita di muka bumi ini. Ini juga masalah kesehatan Johnny Han. Dia belum mau bobo. Rajutnya tidak mau kalah dengan urusan anak. Jovanka tidak menghiraukan suaminya yang terus merajuk. Dia mengangkat panggilan dari Bibi Rati yang merupakan pengasuh Eldrick dari dia bayi. Semenjak Eldrick memutuskan memilih menjalankan bisnis klub dengan nama pribadi, dia bersikeras membiayai hidupnya sendiri, termasuk rumah sederhana yang dia tempati saat ini. Rick ingin membuktikan kalau bisnisnya dapat sukses tanpa bantuan papanya, Bibi Rati, yang sudah menganggap Eldrick anaknya sendiri. Dia memaksa mengikuti kemanapun tuan mudanya itu pergi. Kenapa Han? Dedi Darren mulai curiga jika perang penuh akan gagal melihat istrinya sudah berubah ekspresi menjadi Catwoman. Setelah mengakhiri sambungan telepon dari Bibi Rati, Jovanka tidak menjawab. Dia kembali memandang ponselnya, mengetuk tombol dial pada kontak bernama Anak Soleh. Konon saat dia menulis nama kontak Eldrick dengan nama itu, sang mami berharap si anak benar-benar bisa berubah menjadi anak soleh. Amin. Di sisi lain, The Bloods, tepatnya di ruang kerja Eldrick, langit dan elang disuguhi oleh pemandangan tidak menyenangkan. Sedari tadi sahabatnya itu terlihat uring-uringan, kerjanya hanya bolak-balik macam setrika laundrynya. Salah siapa? Asal nyomot cewek dijadiin bini, gitu deh. Dapet janda beranak satu, buruk rupa pula. Langit tak henti-hentinya memojokkan keputusan Eldrick yang tidak masuk di akal. Memang sejelek apa sih dia? Ibu Elang, janda lebih menggoda bro. Ledek Langit membuat dia dan Elang tertawa mengejek. Berisik lo, bikin gue tambah puyeng, sentak Eldrick dengan melempar stempel yang ada di atas meja kerjanya ke arah kepala Langit. Marah dia. Handphone lu bunyi tuh. Elang menunjuk ke arah di mana letak ponsel tergeletak. Jangan-jangan bininya mau nagih malam pertama. Kedua teman tak punya akhlak itu kembali tertawa. Sial mami, umpat Eldrick setelah melihat layar ponselnya. Tertulis nama Mami Perkasa. Lah emang kenapa? Gue lupa belum ngasih tahu kalau gue udah nikah. Mampus tuh, dikira bawa cabe-cabean tinggal di rumah pasti. Oke, fix teman sablengnya memang membuat Eldrick semakin sableng. Eldrick tidak menimpalih lagi omongan kedua sahabatnya. Dia bersiap menghadapi angin tornado yang sudah di depan mata. Halo Mang. Dengan segera Rick menjauhkan ponselnya dari telinga karena teriakan dari teleponnya begitu melengking bisa merusak gendang telinga. Siapa dia? Kamu di mana? Berani-beraninya bawa wanita di rumah, ha?
tamatlah riwayatmu, Joni. Mami Jo menanyakan semua dalam satu tarikan nafas, tidak lupa spesial pakai urat. Apa-apaan ini? Pakai bawa-bawa Joni segala. Dengerin dulu penjelasan anak Mami yang menawan ini, Mam. Eldrick masih berusaha setenang mungkin. Halah, Mami gak butuh penjelasan kamu. Udah deh, Mam, jangan berubah jadi ibu yang durhana, sahut Eldrick. Mana ada ibu durhana? Yang ada kamu yang selalu bikin Mami serangan jantung setiap saat. Sang Mami masih dengan nada melengking. Pokoknya Mami gak mau tahu. Usir wanita itu dari rumah kamu sekarang, atau dia istri aku, Mam. Sela Eldrick segera sebelum salah paham membuat masa depan Joni hancur. Seketika tidak terdengar suara apapun dari balik telepon sampai Eldrick melihat layar, memastikan ponselnya masih terhubung dengan Mami Jo. Mam, panggilan pertama. Mami masih di situ kan? Panggil kedua. Mami masih hidup kan? Panggil ketiga. Mam, apa Mami lagi dienggak-enggakin sama Dedi ya? Sepertinya yang ini ada benarnya, karena sang Dedi masih belum menyerah, membuat Mami meremang. Enak saja, sekarang jelasin ke Mami semuanya. Besok ya, Mam, aku sedang banyak kerjaan. Sekarang, besok aja, Han. Eldrick bisa mendengar suara rayuan dari mantan Casanova, yaitu Dedinya sendiri. Dedi gak terkejut tahu anak kita tiba-tiba udah nikah. Lah, kan kamu sendiri yang menantang dia menikah dalam 3 hari. Eldrick mendengar pertengkaran kedua orang tuanya dari balik telepon, membuatnya mematikan panggilan dari Mami secara sepihak. Di sisi lain, Bibi Ratih sudah selesai memindahkan beberapa baju ke lantai 2 kamar Eldrick. Dia kembali turun untuk menemui wanita tadi, namun ternyata orang yang dituju sudah tertidur lelap di sofa. Kalau dipandang dengan seksama, kayaknya nih cewek cantik banget, tapi sayangnya dia dekil. Nemu di mana sih Tuan Eldrick? Bibi Ratih bermonolog sendiri. Hawa ngantuk sudah merasukinya sedari beberapa jam yang lalu. Dia hendak berjalan menuju kamarnya di sebelah dapur. Kodok loncat. Suara plus getaran ponselnya yang berada di saku daster membuatnya terkaget. Ianya, Bibi Ratih sudah menempelkan benda pipi itu di telinganya, mendengarkan dengan seksama apa yang dikatakan oleh nyonya besar dari seberang telepon. Hah? Istrinya? Pekiknya tidak menyangka dia sudah tertidur di sofa. Jawabnya memandang wanita yang tengah bermimpi di atas sofa dengan wajah. Bibi merasa bersalah. Baiknya Bibi masih tertegun dengan penjelasan dari nyonyanya kalau wanita itu ternyata istri dari tuan mudanya. Dia menampik segala pertanyaan yang bersarang di otaknya. Namun satu hal yang sudah paten dia tanam setelah mendengar siapa wanita itu adalah pasti tuan lagi-lagi bikin anak orang bunting. Bener-bener itu anak harus diruqyah, geramnya dalam hati. Non, Bibi Ratih menepuk bahu wanita itu dengan hati-hati. Bagaimanapun Bibi merasa wanita itu sangat malang menjadi korban keganasan tuan mudanya. Lexa mengerjap matanya yang masih sangat-sangat berat untuk terbuka. Bu, maaf saya ketiduran. Lexa membenarkan duduknya yang sebelumnya sudah melorot setengah rebahan. Namanya siapa, Non? Bibi Ratih duduk di sebelah Lexa. Panggil saya Lexa, Bu, jawab Lexa dengan senyum simpulnya. Panggil aku Bibi Ratih, aku bukan ibunya Tuan Eldrick, jawab Bibi dengan senyum mengembang melihat wanita yang pikirnya sudah dihamili oleh Eldrick ternyata bersikap lembut dan sopan santun. Bibi semakin yakin kalau bukan Lexa yang menggoda, tetapi ulah si buaya soleh yang super completo delicioso Mamma mia lezatoso sudah menodai keluguan wanita di depannya itu. Tuan, Lexa terkejut dengan sebutan itu. Bukankah terlalu tinggi sebutan tuan untuk seorang pelayan klub malam?
Aku tidak berhak menjelaskan apapun, Non. Sekarang istirahatlah dulu di kamar. Ya, karena Bibi Rati sudah seperti bagian keluarga Gwinandra. Dia tidak menggunakan saya, tetapi aku. Lexa mengangguk. Dia mengikuti Bibi menuju lantai 2, tepatnya kamar Eldrick dan dirinya. Itu ada lemari sudah terisi beberapa baju yang bisa Nona Lexa pakai. Mungkin besok atau lusa Ibu Tuan Rick akan mengajak Nona membeli baju baru. Ibu Eldrick, Bibi mengangguk sembari merapikan bantal dan spray supaya lurus dan layak disebut kamar pengantin baru. Dia marah apa enggak ya, Bi? Kalau ternyata anaknya sudah menikah dengan perempuan buruk rupa seperti aku ini. Lexa menunduk, meremas jemari-jemarinya sendiri untuk meredam rasa gugup ketika berbicara mengenai mertua. Marah mungkin saja, mengingat Nyonya Jo biasa memperlakukan tuan muda dengan kasar. Bahkan sebelum tuan muda membawa Nona Lexa sebagai istrinya saat ini, malam sebelumnya beberapa memar menghiasi punggung dan bahu tuan muda. Tapi kalau mengenai penampilan fisik, saya yakin Nyonya tidak mempermasalahkannya. Bibi menerawang mengingat malam itu setelah aksi penggerebekan Jovanka ke klub The Bloods dan membantai Eldrick habis-habisan. Anak muda itu meminta bibinya mengusap salep ke beberapa luka memar sepulang Eldrick dari klub. Ternyata ini alasan Nyonya memukuli Tuan, karena Tuan ketahuan menghamili anak orang yang super lugu ini. Lexa tidak peduli dengan Bibi Rati yang berpacu dengan pikirannya. Dia lebih fokus pada cerita Bibi yang menggambarkan seorang mertua galak yang suka main tangan, membuatnya bergidik ketakutan. Sudah ya, Non, kamu harus istirahat, kesehatan harus terjaga. Calon cucu Gwinandra harus dijaga baik-baik. Bibi Ratih mengeluh sesaat perut Lexa, kemudian berlalu pergi, tidak lupa menutup kamar dari luar. Lexa mengerutkan dahinya tajam, memandang Bibi Ratih yang sudah tidak terlihat sama sekali. Calon cucu. Setelah menutup panggilan telepon dengan sang mami, Eldrick berencana pulang. Ada hal yang ingin dia bicarakan dengan Lexa sebelum maminya lebih dulu yang mengajaknya berbicara. Dia hanya ingin membuat persepsi dalam pernikahan dadakan dengan Lexa. Eldrick begitu paham sifat maminya. Jika omongan dia dan Lexa berbeda, bisa-bisa cecaran pertanyaan semakin menjadi dan membuat istri barunya itu tidak nyaman. Lah, Rick, mau kemana lu? Tanya Elang yang melihat Eldrick meraih kunci mobilnya dan laci meja kerja. Gue pulang, ada hal penting, jawabnya sembari menarik blazernya yang menggantung di kursi kerjanya lalu menggunakannya. Mau nyicipin janda sahnya? Rasa apa dia? Kelakar langit dengan santai sambil memainkan game di ponselnya. Milk Max varian pisang, jawab Elang asal. Berisik lu, kalau sampai ada yang dengar gue dapet janda, mau taruh di mana muka gue? Taruh di panci, biar dibikin sup iga sama bini lu, jawab Elang. Kali ini Eldrick meraih 2 bantal sofa yang terletak di sebelah pintu dan melempari duo sableng yang omongannya selalu tanpa filter. Kemudian pergi meninggalkan ruang kantornya, tidak peduli dengan suara duo sableng yang terbahak-bahak dengan puas. Eldrick berjalan cepat melewati jalur khusus. Jika tidak, dirinya akan sulit untuk keluar karena sudah pasti banyak wanita yang akan menghalangi jalannya jika melewati bar. Loh, Tuan Eldrick tumben jam segini sudah pulang? Tanya satpam sembari membukakan pintu keluar untuk Eldrick. Ada urusan, Pak, jawab Eldrick singkat dan pergi setengah berlari menuju parkiran. Eldrick mengendarai mobilnya meninggalkan klub berlantai 4. Dia memacu kecepatan mobilnya dengan maksimal karena jalanan cukup lenggang. Hanya butuh waktu 10 menit untuk sampai ke rumahnya.
Dia sengaja mencari rumah yang tidak jauh dari lokasi klub miliknya untuk waspada jika dirinya mabuk berat. Tidak akan sulit orang mengantarnya pulang, atau jika ada pekerjaan dadakan, dia dapat cepat sampai ke kantornya yang terletak di lantai 2 The Bloods. Seperti saat ini, saat dirinya memburu waktu, berharap Lexa belum tertidur, walau kemungkinan sangat kecil. Eldrick perlahan memutar kenop pintu kamarnya. Dibukanya perlahan membuat derit pintu terdengar lirih. Di tengah heningnya malam, pandangannya tidak melihat apapun kecuali kegelapan yang begitu pekat. Entah kenapa bulu kuduknya berdiri. Dia mengusap leher belakangnya dengan resah dan masuk lebih dalam tanpa menutup pintu. Sepertinya Lexa sudah tertidur pulas. Tetapi kenapa dia tidak menyalakan lampu tidurnya? Batin Eldrick. Dia berjalan dengan hati-hati. Setidaknya dia hafal letak nakas dan ranjangnya, walau hanya kegelapan yang menyelimutinya saat ini. Eldrick berniat menuju lampu tidur di atas nakas. Dia tidak ingin jika lampu utama dinyalakan membuat Lexa terganggu. Au, pekiknya mengangkat sebelah kakinya dan meremas jari kaki yang baru saja mencium paksa ujung kaki ranjang kayu. Dasar mata kaki tidak berguna, umpatnya dengan volume paling minimal. Dengan sedikit kesakitan, dia akhirnya berhasil sampai di nakas dan meraba-raba nakas mencari tombol lampu yang tidak biasanya bermain petak umpet. Ceklek, seketika cahaya lampu tidur menampilkan sesosok wanita berambut panjang bersandar di headboard tepat di depannya. Dengan mata merah tanpa ekspresi memandang Rick. Jerit Eldrick kayak suara cewek kesetrum. Badan refleks tersungkur ke belakang dan hampir saja jatuh. Beruntung tangan kirinya yang kekar penuh otot menyanggah nakas sehingga tubuhnya tak jadi menyentuh lantai. Siapa kamu? Dengan begitu mendramatisir, pria jantan itu tergagap menunjuk ragu ke wajah yang masih bergemih di tempat. Lexa mengejapkan matanya memastikan kalau pria itu adalah suaminya. Aku Lexa, Mas, ucap Lexa setelah menyadari pria yang ada di depannya adalah Eldrick dan segera bergerak menuju saklar yang ada di seberang ranjang. Saat lampu kamar kembali menyala dengan terangnya, Eldrick baru benar-benar sadar dari kehaluannya bertemu dengan Kunti penunggu pohon mangga depan rumah. Eldrick kembali berdiri tegap bergaya cool, seolah jeritan tadi bukan berasal dari mulutnya.
Dalam 5 menit mereka sudah tertidur di ranjang yang sama, meski ada bantal yang dijadikan pembatas tengah. Setidaknya malam mereka tanpa disuguhi drama berebut tempat tidur ataupun mengalah tidur di sofa.